Pemirsa, kasus COVID-19 di Pati, Jawa Tengah terus menunjukkan tren kenaikan. Kasus terbaru yaitu 652 karyawan pabrik makanan kemasan ini terkonfirmasi positif COVID-19. Sebanyak 652 karyawan pabrik 2 kelinci dinyatakan terpapar virus COVID-19. 652 karyawan ini berasal dari Kudus 114 orang dan Pati 538 orang. Dengan adanya kasus tersebut, manajemen 2 kelinci langsung melakukan tracing dan mengisolasi karyawannya yang positif. 652 karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 ditemukan setelah dilakukan tes swab terhadap 5.214 karyawan. Diduga meledaknya kasus positif COVID di pabrik kemasan 2 kelinci karena posisi pabrik tepat di antara Pati dan Kudus, di mana karyawan yang positif 490 karyawan berasal dari Kudus. Karyawan saya ada sekitar 5.200-an. Ya, jadi kemarin yang negatif ada yang positif adalah 652. Jadi hanya sekitar 13%. Dan saat ini mereka sudah kita isolasi mandiri. Dari data Satgas COVID-19 Pati, 521 pasien COVID yang jalani rawat inap, isolasi mandiri terpusat sebanyak 117 dan isolasi mandiri 1.000 lebih. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, Ainus melaporkan. Rumah Sakit Umum Santa Elizabeth Purwokerto tutup sementara. Ya, penutupan ini akibat 17 tenaga kesehatan terkonfirmasi positif COVID-19. Akibat belasan tenaga kesehatan terpapar COVID-19, Rumah Sakit Umum di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah menutup sementara layanan instalasi gawat darurat hingga sepekan karena harus melakukan sterilisasi dari virus COVID-19. 17 tenaga kesehatan positif COVID, yakni 1 dokter spesialis, 8 dokter umum, dan 8 perawat serta resepsionis. Penularan sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut diduga terjadi saat tenaga kesehatan sedang melakukan aktivitas di ruang ID. Meski saat bertugas di ruang IGD, semua tenaga kesehatan selalu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Dari Elizabeth yang terkena dari nakesnya positif, maka karena positif maka perlu penataan ulang. Ruang IGD dan sebagainya itu harus disterilisasi dan semuanya, sehingga ada beberapa waktu ini untuk tidak operasional, tetapi apabila nanti sudah settle akan segera operasional lagi. Tenaga kesehatan yang positif COVID-19 adalah para tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Elizabeth Purwokerto masih melakukan dekontaminasi area pelayanan dan pengaturan tenaga kesehatan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ainus melaporkan. Puluhan tenaga kesehatan terpapar corona, sebuah puskesmas di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ditutup total. Ya, sementara itu seorang pasien COVID-19 di Indramayu, Jawa Barat meninggal dalam perjalanan setelah berkeliling ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Puskesmas Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus ditutup total untuk sementara waktu setelah 24 tenaga kesehatan dan stafnya terkonfirmasi positif terpapar corona. Penutupan puskesmas ini untuk kepentingan sterilisasi. Dari hasil penelusuran awal mula kasus COVID-19 berasal dari seorang tenaga kesehatan yang baru kembali menghadiri acara keluarga di luar kota. Kemudian menulari yang lainnya sehingga 24 dari 98 nakes dan staf di puskesmas dinyatakan positif COVID-19. Sementara kita tutup sampai 3 hari, kemudian rawat inapnya juga kita tutup, untuk rawat jalan biar ke sebelah, yang sudah, mohon maaf, yang positif kita isolasi mandiri. Sementara karena ruang isolasi pasien COVID-19 di 5 rumah sakit penuh, seorang warga Kecamatan Loh Bener di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meninggal usai dibawa berkeliling ke 5 rumah sakit. Laki-laki Parubaya ini datang ke Puskesmas Loh Bener dengan keluhan sesak nafas akut dengan hasil tes antigen reaktif. Informasi dari petugas Puskesmas bahwa ruang isolasi yang penuh membuat keluarga berinisiatif membawa pasien dengan mobil bak terbuka mencari rumah sakit.
Oh, ironis sekali ya. Jadi ketika rumah sakit penuh, ternyata pasien ini kebingungan gitu untuk mencari rumah sakit mana yang saat ini bisa menerima, dan setelah lima rumah sakit dikunjungi ternyata tidak tertolong juga. Dan ini sebenarnya sebagai salah satu teguran keras juga ya untuk pemerintah setempat juga untuk menyediakan ruang isolasi ataupun ICU tambahan bagi warganya yang memang tidak hanya di satu daerah tapi di sejumlah daerah. Ini tingkat peningkatan COVID-19 ini semakin tinggi. Ini juga mengingatkan kembali kepada warga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan gitu ya, agar penyebaran COVID-19 tidak terus meluas dan angka semakin tinggi begitu. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur disiapkan untuk menampung para pasien COVID-19 dengan kriteria orang tanpa gejala atau OTG. Ya, sejumlah fasilitas telah disiapkan jika nantinya rumah sakit darurat Wisma Atlet tidak lagi dapat menampung pasien COVID-19. Sebanyak 800 bed disiapkan oleh pengelola Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Selain itu disiapkan pula sejumlah alat kesehatan serta nakes untuk merawat para pasien yang nantinya akan dirawat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Namun demikian, asrama haji baru akan diisi jika rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet telah penuh. Selain di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Satgas COVID-19 juga menyiapkan Rusunawa Pasar Rumput untuk dijadikan tempat isolasi dan perawatan dengan daya tampung mencapai 4.900 bed tempat tidur. Tugas kita, pemerintah saat ini atas perintah Presiden untuk menyiapkan itu semua sehingga tidak terjadi orang tidak tepat tempat gitu. Jadi nanti akan dibagi di rumah sakit juga konversi bed untuk yang dirawat sama yang di ICU juga sudah dilaksanakan 30-40% ditambah. Tetapi bagi para yang COVID yang ringan itu juga tidak di rumah sakit, di tempat-tempat yang kita siapkan ini. Jadi sudah ada. Menurut PLT Kepala BPBD DKI Jakarta, sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta akan ada 32 lokasi tempat perawatan COVID-19. Nah, oleh karena itu persiapan kita insya Allah ya, dengan kami didukung dengan BNPB, ya semua SKPD juga di DKI Jakarta luar biasa, sigap. Dan untuk kementerian juga dari Kemenak juga dukung, dari Kemendikbud juga mendukung semua, karena pada prinsipnya kita kolaborasi. Hingga kini baru ada 2 lokasi yang akan diisi oleh pasien COVID-19, yakni di Taman Mini dan Ragunan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Gede dan pemirsa, ini semakin mengkhawatirkan karena jumlah pasien positif COVID-19 bisa dikatakan gelombang kedua di ibu kota ini semakin memprihatinkan. Dari Wisma Atlet yang sekian ribu kamar yang tersedia ini sudah hampir mau penuh ya, 85 hingga 90%, sehingga Pemprov DKI Jakarta ini bekerja sama dengan instansi terkait ini 32 lokasi untuk isolasi warganya yang positif. Iya, nantinya ini diprediksi akan bertambah sekitar 8.000 bed ke depan untuk menerima gitu pasien baik itu dengan gejala maupun tanpa gejala COVID-19. Dan pemirsa, band K-pop Seventeen meluncurkan mini album yang bertajuk Your Choice. Kami masih akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.